Om Swastiastu semuanya. Perkenalin, nama aku Niko Prastiti Dewi. Di sini aku bakal ngejelasin tentang struktur dan hubungan kelembagaan organisasi KMHD. Nah, sebelumnya mari kita perkenalan dulu. Perkenalan, nama aku Niko Prastiti Dewi. Biasa dipanggil aku Komang, Dewi, atau Mang Dewi. Ya, terserah kalian mau manggil apa. Aku lahir tanggal 3 April 2001. Sekarang umur aku 20 dan aku kuliahnya di Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan Bisnis Manajemen. Nah, segitu dulu perkenalan dari aku. Mungkin kita langsung masuk aja ke materi ya. Nah, struktur organisasi KMHDI. Nah, sebelumnya apa sih struktur organisasi KMHDI itu? Yaitu berupa bagan yang menggambarkan tipe, pendepartemenan, kedudukan dan jenis, wewenang pejabat, bidang dan hubungan, dan juga garis perintah suatu organisasi. Nah, dari pemahaman ini, maka tersusun sebuah struktur yang diikuti oleh orang-orang di dalamnya. Kayak gitu. Kita mungkin lanjut aja ke bagan struktur organisasi KMHDI. Nah, di sini ada berupa bagan struktur KMHDI. Yang pertama ada pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan juga komisariat. Mungkin yang kalian lihat di sini rada rumit, tapi mungkin kita bisa pelajari satu-satu ya. Nah, sebelumnya juga di sini ada keterangan, yaitu ada garis putus-putus yang berarti garis koordinasi. Apa sih garis koordinasi ini maksudnya? Yaitu artinya hubungan dua arah. Nah, kita ambil contoh misalnya dari sekretaris ke bendahara. Nah, di sini kan ada garis putus-putus di antara mereka berdua ya. Nah, yang itu berarti mereka tuh bisa saling bekerja sama, tapi gak bisa saling instruksi, gak bisa saling memerintah gitu jatuhnya. Nah, selanjutnya ada garis tebal ini yang berarti garis instruksi, ya berarti hubungannya searah. Contohnya dari ketua ke jabatan di bawahnya, yaitu misalnya ketua ke sekretaris, yaitu hubungan searah, berarti ketua bisa memerintah ke sekretaris, kayak gitu. Kalau sekretaris bisa gak memerintah ke ketua? Ya nggak bisa, yang namanya juga hubungan searah yang namanya jabatan paling tinggi bisa memerintah ke bawahnya gitu. Nah, dari sini juga mungkin kita pelajarin dulu dari pimpinan pusatnya, bagian pimpinan pusat. Nah, pimpinan pusat ini dia tuh berskala nasional se-Indonesia. Nah, dia juga bertempat di Jakarta gitu. Nah, sebelumnya juga mungkin kalian mikir kalau misalnya organisasi itu wajib ada anggotanya kan. Nah, di sini tuh pimpinan pusat ini mereka ini cuma ada pengurusnya. Pengurusnya ini yang tercantum di bagan ini. Nah, mereka memiliki 3 ketua. Nah, kita lihat ke bagannya sebentar. Nah, di sini kan ada garis putus-putus di antara mereka bertiga ini, yang berarti mereka ini gak bisa saling instruksi, kayak gitu. Nah, contohnya itu kayak ya istilahnya itu kayak 3 kepala tapi 1 badan gitu. Jadi mereka gak bisa saling menginstruksi, jadi mereka harus saling bekerja sama. Di bawahnya juga poin yang ketiga, mereka ini punya nama jabatan yaitu departemen, yang berarti mereka itu memegang semua biro di Indonesia. Nah, kita coba lihat dulu ke bagian pimpinan pusatnya ya. Nah, di sini kan ada ketuanya, yaitu ketua presidium 1 dan juga presidium 2. Di antara mereka bertiga ini dapat menginstruksi ke jabatan yang ada di bawahnya, yaitu wakil sekretaris jenderal, wakil bendahara umum, bendahara, dan juga non-departemen. Nah,
hubungan antara wakil sekretaris jenderal, wakil bendahara umum, departemen dan non-departemen itu hubungannya dua arah. Mereka itu tidak bisa saling menginstruksi dan dapat bekerja sama, yaitu kayak ya memberi saran gitu, terus memberi kritik tapi yang membangun kayak gitu. Nah, dari bagan pimpinan pusat ini ada garis instruksi ke pimpinan daerah. Nah, kita lanjut, apa itu pimpinan daerah? Nah, pimpinan daerah ini mereka ini berskala seprovinsi di Indonesia ya. Ya, mereka itu di bawah naungannya gubernur lah jatuhnya tuh. Nah, pimpinan daerah juga sama, mereka itu gak punya anggota, mereka cuma ada pengurusnya. Nah, cuman bedanya pimpinan daerah Jawa Barat ini, mereka itu punya anggota. Kenapa? Karena mereka itu masih mengadakan pengkaderan dan juga MPAB. MPAB itu ya kayak kita lakuin sekarang gitu, pengkaderan juga. Nah, dari situ makanya mereka masih punya anggota pimpinan daerah Jawa Barat ini. Terus poin yang kedua, biro dan non-bironya di bawah tangan Departemen Pusat. Kayak yang sebelumnya aku jelasin di pimpinan pusat, kalau nama jabatan mereka itu departemen yang memegang biro-biro yang ada di Indonesia gitu. Terus kita lihat ke bagan pimpinan daerah ini. Kalau misalnya dari pimpinan pusat mereka punya juga ketua, di sini mereka cuma satu ketuanya. Nah, mereka juga hubungan antara ketua ke jabatan di bawahnya ini dapat saling menginstruksi kecuali ke wakil sekretaris dan wakil bendahara. Nah, yang dapat menginstruksi wakil sekretaris dan wakil bendahara itu ya sekretaris dan bendahara ya, pokoknya atasannya masing-masing gitu. Nah, dan hubungan antara sekretaris, bendahara, biro-biro dan non-biro itu hubungan dua arah, yaitu bisa saling bekerja sama dan tidak boleh menginstruksi kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi dari bagan pimpinan daerah, ke bawahnya ada garis instruksi pimpinan cabang. Kita lanjut, apa sih pimpinan cabang itu? Nah, pimpinan cabang ini mereka ini berskala sedaerah gitu. Contohnya, kalau misalnya Jawa Barat ini pimpinan cabangnya di mana? Pimpinan cabangnya ini ada di Bogor. Nah, pimpinan cabang ini juga mereka beda sendiri dari pimpinan daerah sama pimpinan pusat. Bedanya yaitu mereka memiliki anggota. Nah, hubungan antara pimpinan cabang sama pimpinan pusat tercantum ditandai dengan garis kurung tutup siku yang ada di kanan sini. Yang berarti pimpinan pusat dapat memerintah ke pimpinan cabang. Jadi gak cuma pimpinan daerah doang yang menginstruksi ke pimpinan cabang. Jadi pimpinan pusat juga dapat menginstruksi ke pimpinan cabang, gitu. Nah, kita lanjut ke bagannya. Bagannya ini gak jauh beda sama pimpinan daerah, yaitu mereka juga ketuanya satu dan dapat menginstruksi ke setiap jabatan di bawahnya, sekretaris, bendahara, bidang-bidang dan non-bidang. Cuman kalau misalnya yang dapat menginstruksi wakil-wakilnya, yaitu misalnya wakil sekretaris itu yang dapat menginstruksi ya sekretarisnya. Kalau misalnya wakil bendahara yang dapat menginstruksi bendaharanya gitu. Dan juga hubungan antara sekretaris, bendahara, bidang-bidang dan bidang itu hubungannya dua arah. Itu tidak boleh saling menginstruksi. Nah, kita lanjut dari bagian pimpinan cabang ini. Kita lanjut, ada garis instruksi ke komisariat. Nah, bagian komisariat ini lebih simpel karena cuma ada 3. Kenapa? Karena mereka juga ruang lingkupnya kecil. Ruang lingkup mereka itu cuma di kampus. Jatuhnya mereka itu kayak
wadahnya Muda Mudi Hindu yang ada di kampus tersebut. Contohnya, Komisariat Mahasiswa Hindu ITB misalnya, singkatannya KMH nih. KMH ITB ini cuman sebagai ruang lingkup, cuman sebagai wadah Muda Mudi Hindu di ITB doang gitu. Nah, mereka juga kita lihat beda sama yang lain. Dari pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan cabang. Bedanya apa? Kalau misalnya yang lain itu ketuanya dapat menginstruksi dan sekretaris bendahara yang tidak bisa menginstruksi ketua, mereka ini dapat saling bekerja sama, yaitu garisnya putus-putus. Mereka itu bisa saling bekerja sama gitu. Segitu doang tentang bagan ini. Semoga kalian ngerti. Kita lanjut lagi, ini masalah masih internal. Kita lanjut lagi ke hubungan eksternalnya KMHDI, hubungan kelembagaan KMHDI yang eksternal. Nah, yang dimaksud dengan organisasi eksternal dalam hal ini adalah organisasi agama dan keagamaan Hindu, yang berarti yang berbau organisasi agama Hindu atau yang berhubungan dengan keagamaan Hindu. Nah, kita lihat di logo di bawahnya ini, pokoknya kotak yang di bawah yang kedua ini, mereka ini mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu kalau misalnya di sini tuh ada PHDI, ada WHDI, ada Prajaniti, ada Perada, dan juga ada Pinandita Sanggraha Nusantara. Yaitu mereka berlima ini yang aku cantumin. Mungkin masih banyak lagi organisasi eksternal yang masih berhubungan dengan KMHDI, tapi aku sebutinnya baru 5 doang ya. Mereka berlima ini yang punya hubungan organisasi eksternal sama KMHDI. Nah, di bawahnya lagi kita lihat ada Cipayung Plus, KMPI, Jakarta Rup, Skodi, dan juga Komunitas Bela Indonesia. Nah, mereka tuh apa sih? Mereka itu berupa aliansi antar umat beragama di bawah naungan Menteri Agama Indonesia. Nah, jadi kita juga masih terlibat sama aliansi umat beragama. Ya gitu. Oke. Nah, segitu doang penjelasan dari aku. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain bisa langsung hubungin panitia aja. Dan di sini juga ada tercantum email aku dan juga nomor telepon aku kalau misalnya ada yang ditanyain. Segitu dulu dari aku. Terima kasih semuanya. Aku tutup dengan penjali umat. Om Santi Santio. Terima kasih.